tanggal berapa ini? 28. Tanggal 28 ya. Oke, kita cek kerapiannya dulu. Tolong berdiri semuanya. Oke, dan kita bajunya apakah sudah rapi? Terima. Di sampingnya ada sampah. Sudah. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh Suhardi ya. Suhardi. Oke. Mari teman-teman, sebelum kita belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Suhardi. Oke, kita cek hari ini ya siapa yang hadir ya. Ahmad Subahan hadir. Agus Rianto hadir. Ahmad Ramadan. Ahmad Riyadi hadir. Bagus hadir. Deden hadir. Ferry hadir. Gusti sakit kan? Iya, Pak. Sakit, Pak. Ya, mari kita doakan. Semoga dia cepat. Amin. Diana ada. Terus mana? Ada yang tidak ada lagi. Siapa ada? Ada. Berarti sisanya ada semua ya. Ya. Oke. Nah, ada yang ingat? Kemarin kita belajar masalah apa? Nah, siapa itu? Ada yang tahu yang lain? Ya. Masuk atau Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar masalah sejarah peradaban Islam setelah Khulafaur Rasyidin. Mereka ingat? Ya. Contohnya apa? Oke. Jadi prioritas kita hari ini adalah mengaitkan pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita belajar masalah Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita belajar masalah dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Harun al-Rashid ada di dalam dinasti Abbasiyah, sedangkan Umar bin Abdul Aziz ada dalam dinasti Umayyah. Oke. Kita hari ini belajar masalah sejarah peradaban Islam. Oke. Jadi judul materi kita hari ini adalah masa kejayaan. Nah, jadi minta tolong bacakan. Hari ini kita akan belajar masalah menguraikan sejarah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan di bidang pengetahuan, ya. menunjukkan contoh-contoh kemajuan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, merumuskan faktor yang mengaruhi perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Nah, jadi kita belajar materi ini diharapkan kita bisa bersikap tentang kehidupan kita berdasarkan sejarah. Apabila ketika masa Bani Umayyah mereka bisa membuat Islam itu maju, dan ketika masa Abbasiyah pun begitu, maka kita pun harus bisa. Oke, selanjutnya kita melakukan ice breaking supaya kita lebih semangat. Oke, sudah siap? Ya. Siap. 4. Oke, terima kasih. Oke, kita membahas masalah periode klasik yang terjadi pada tahun 6
650 sebelum Masehi sampai 1250. Oke, untuk setelah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin adalah dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Jadi Umayyah dulu yang menguasai, baru Abbasiyah. Nah, ketika Umayyah ini terjadilah periodisasi pembukuan hadis. Ketika Khulafaur Rasyidin pembukuan Al-Qur'an. Nah, ketika pada zaman Abbasiyah yang terjadi adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai sekarang ya. Kita selanjutnya nonton video. Ya, silakan diperhatikan. Oke, dari video tadi kita sudah bisa menyimak ya masalah sejarah peradaban Islam. Oke, dari situ ada yang ditanyakan? Iya, ada Pak Sandi. Kenapa dinasti Umayyah bisa gugur? Oh, dinasti Umayyah itu punya karena perang saudara ya, perang saudara dan hal-hal banyak lainnya yang membuat mereka bisa runtuh. Ada yang bisa menambahkan? Pak, Oh iya, silakan Om Yudi. selain perang saudara, juga karena kurang iman dan tergiur dengan harta duniawi. Oh, oke, itu benar sekali. Jadi dinasti Umayyah ini runtuh karena setelah lamanya berpuasa, mereka pun akan bergoyah imannya karena potongan harta. Nah, dari video tadi yang kalian simak, apakah ada yang membuat kalian tertarik? Iya, ada apa? Oh, iya. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelompok. Silakan kalian bersusun rapi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kelompoknya ntar di sini ya. Oke, misalnya nanti yang pertama di sini 5-nya bisa. Oke, silakan bergerak. Alon-alon aja. LKPD. Nah, LKPD-nya buat masyarakat langsung ke media masing. Ya, Dan. Ini kelompok.
sudah selesai? Ya. Bisa ditanya satu-satu ya? Oke. Kelompok pertama perwakilannya, silakan berdiri. Apa saja kemajuan yang diraih pada masa pemerintahan dinasti Umayyah? Penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu, membangun Masjid Al-Ma'amawi di Damaskus dan Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah, membangun rumah sakit bagi penderita kusta, pengumpulan hadis. Oke, terima kasih. Jadi ketika zaman Khulafaur Rasyidin itu pembukaan Al-Quran. Zaman Bani Umayyah pembukaan kitab hadis. Oke, kelompok selanjutnya. Ya, silakan bacakan bagus. Apa saja kemajuan yang diraih pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah? Pada masa dinasti Abbasiyah, Islam mencapai kejayaan di berbagai bidang, salah satunya bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan diawali dengan kegiatan menerjemahkan naskah-naskah asing, terutama dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Oke, berarti ketika zaman Abbasiyah ilmu pengetahuan luar Islam terjemahkan dalam bahasa Arab. Oke, kelompok terakhir. Jelaskan nilai positif masa kejayaan Islam. Adanya kelompok yang mementingkan urusan akhirat. Mereka beranggapan bahwa dunia hanya sebentar sehingga tidak perlu memiliki harta benda yang banyak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, dari pembelajaran ini ada yang bisa menyimpulkan? Oh ya, silakan. Ya, berdiri saja deh. Yang bisa saya simpulkan hari ini bahwa dinasti Umayyah telah memberikan kemajuan pada pembukuan hadis, sedangkan Abbasiyah pada kemajuan ilmu pengetahuan. Oke, ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, silakan. Saya yakin dari pembelajaran ini setiap muslim wajib memiliki semangat untuk meraih ilmu pengetahuan agar kehidupannya lebih baik. Oke, dari situ ada pertanyaan? Oke, sudah. Nah, jadi setelah pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Senang. Ada yang lain bagus? Bertambahnya ilmu pengetahuan, bertambahnya wawasan yang kurang dari sebelumnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Oke. Nah, pembelajaran kita cukupkan. Silakan kembali kepada pengaturan awal. Sudah rapi? Oke, Mas Saiful, maju Mas Saiful. Kita doa penutup Mas Saiful. Ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, doa akan dipimpin oleh Saiful. Ya, untuk pembelajaran hari ini dengan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tugas hari ini akan dilanjutkan di rumah. Silakan baca jurnal dan kerjakan tes informatifnya atau tes formatifnya lewat WA yang sudah Bapak kirimkan. Oke, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, berharap cuma kita hari ini. Semoga lain kali kita bisa bertemu dengan keadaan sehat dan walafiat. Sekian, minta halal minta ridho, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi